Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah dengan NIM 14012135152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masjid dan dakwah sebagai tugas besar akhir semester 2 dengan mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Islam dan Etika. Dengan pokok pembahasan yang pertama, pengertian peran, fungsi, dan ruang lingkup masjid. Yang kedua, pengertian peran, fungsi, dan ruang lingkup dakwah. Yang ketiga, manajemen dan macam-macam dakwah. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid berasal dari kata sajadah, yaitu tempat sujud, sementara masjidan merupakan kata benda yang memiliki arti tempat bersujud, sehingga dapat dimaknai bahwa masjid adalah tempat untuk bersujud umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai uh, sebagai bentuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Selanjutnya ada peran masjid. Peran masjid yang pertama yaitu peran ruhani masjid. Peran ini yang paling utama untuk memotivasi dan membangkitkan kekuatan rohaniah. Dan yang kedua ada peran masjid sebagai pusat kebudayaan. Kebudayaan di sini dimaksudkan seperti madrasah anak-anak untuk menuntut ilmu seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada peran masjid dalam bidang sosial. Dengan adanya masjid di dekat kita, maka kita akan memudahkan untuk sholat 5 waktu dan bersosial kepada masyarakat. Dan yang lebih penting, membuat kita rajin berjamaah karena pahala sholat berjamaah itu 20 derajat lebih mulia daripada sholat sendiri. Fungsi masjid yang pertama yaitu sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua sebagai pusat pendidikan untuk kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu ajaran agama Islam. Yang ketiga sebagai tempat musyawarah untuk membahas berbagai persoalan keumatan dan persoalan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada tempat akad nikah. Banyak pasangan memilih untuk melaksanakan akad nikah di masjid karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya. Selanjutnya ada ruang lingkup masjid. Yang pertama ada keberadaan masjid. Umat Islam terus mengupayakan pembangunan masjid. Ini merupakan salah satu bentuk upaya dan semangat kita untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dinamika masjid. Mencerminkan keadaan umat Islam makmur atau tidaknya sangat bergantung pada jumlah jamaah yang hadir. Yang ketiga ada problematika masjid. Masjid tidak luput dari masalah baik menyangkut pengurus kegiatan yang berkenaan dengan masalah. Yang keempat ada mengatasi problematika masjid. Dengan solusi upaya para pengurus, kita bisa mengatasi problem itu. Yang kelima, memelihara citra masjid. Pelestarian citra masjid terpikul sepenuhnya di pundak umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beribadah, beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah, akhlak, dan syariah Islam. Sedangkan secara bahasa dakwah berasal dari kata dasar masdar, yaitu berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Dan secara istilah dakwah yaitu kegiatan bersifat mengajak, memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Tujuan utama dari dakwah tentunya yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peran dakwah di era digital akan dihadapkan pada problematika kompleks. Di sini
problematika kompleks, yaitu peran dakwah yang sangat besar dengan dihadapi dakwah era sekarang. Yang pertama yaitu ada pemahaman kemasyarakatan terhadap dakwah, diartikan aktivitas yang bersifat oral communication atau tabligh sehingga dapat berorientasi pada kegiatan yang bersifat ceramah. Kedua bersifat epistemologis, dakwah era sekarang bukan hanya sebagai rutinitas, melainkan membutuhkan paradigma keilmuan, dan yang terakhir yaitu problem yang menyangkut sumber daya manusia. Terus yang kedua, dalam peran dakwah yaitu dalam kehidupan masyarakat berarti aktivitas untuk mengubah manusia dari situasi yang tidak baik ke situasi yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu dakwah sebagai sarana vital bagi proses perkembangan dan kemajuan Islam. Selanjutnya, fungsi dakwah. Yang pertama tentunya pasti akan untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi Muslim ke generasi Muslim berikutnya. Terus yang ketiga ada meluruskan akhlak, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Selanjutnya menyerukan kepada orang yang Muslim untuk masuk Islam, terus agar orang Islam menegakkan hukum secara total. Selanjutnya menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Terus yang terakhir membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dalam kehidupannya. Ruang lingkup dakwah. Yang pertama yaitu ada materi dakwah. Materi dakwah yaitu madah al-dakwah yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua ada subjek dakwah yaitu dai, orang yang aktif melaksanakan dakwah pada masyarakat. Yang ketiga ada objek dakwah yaitu ma'du, ya orang yang didakwahi, yang yakni diajak kepada jalan yang benar. Terus ada yang keempat yaitu ada metode dakwah, yaitu cara atau strategi yang dimiliki oleh dai. Terus ada media dakwah yaitu instrumen sebagai yang digunakan sebagai alat mempermudah sampainya pesan dakwah seperti melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Dan yang keenam ada tujuan dakwah yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah ini terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu mematuhi ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus selanjutnya ada manajemen dakwah. Manajemen dakwah ialah suatu perangkat atau organisasi dalam mengolah agar tujuan dakwah tersebut dapat lebih mudah tercapai tentunya. Terus di manajemen dakwah ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada perencanaan dakwah, yaitu membuat susunan materi. Terus ada perorganisasian dakwah yang bekerja dengan harapan bisa tercapai tujuannya. Terus ada penggerakan dakwah, yaitu yang melibatkan semua orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugasnya masing-masing. Yang keempat ada pengendalian dakwah, yaitu mengatur jalannya acara agar sesuai rencana atau plan. Yang terakhir ada evaluasi dakwah, yaitu melihat hasil feedback yang diberikan oleh ma'du atau pendengar. Yang terakhir ada macam-macam dakwah. Yang pertama yaitu dakwah fardiyah, yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh seseorang kepada individu lain. Yang kedua ada dakwah amah, yang merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan oleh orang kepada orang banyak dengan menggunakan media lisan. Terus ada dakwah bil lisan, ya ada dakwah yang dilaksanakan secara langsung dalam wujud lisan sehingga terciptanya interaksi antara pendakwah dan ma'du. Terus yang keempat ada dakwah bil hilal, adalah dakwah
dengan perbuatan yang nyata, terus ada dakwah bil hikmah yaitu eh, yang disampaikan dengan cara yang bijaksana, dan yang terakhir ada dakwah bil tadwin, yaitu dakwah yang paling efektif karena melalui tulisan. Dakwah ini dilakukan dengan cara menerbitkan kitab-kitab, buku-buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Oke, terima kasih semuanya. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.